Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencari tentang klasifikasi makhluk hidup dengan saya Septiadi DPTK Haringga. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri benda di sekitar kita dan ciri-ciri makhluk hidup. Coba kita lihat tabel berikut ini. Pada tabel berikut ini terdapat nama dan ciri-ciri benda. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa tas, ban mobil, bola, pesawat, dan helikopter tidak memiliki ciri-ciri benda yang berada di paling sebelah kiri. Sedangkan tumbuhan, orangutan, burung itu memiliki ciri-ciri yang ada di sebelah kiri. Berdasarkan tabel di sini dapat disimpulkan bahwa 7 benda dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, yaitu benda mati, yaitu tas, ban mobil, bola, dan pesawat helikopter. Kemudian makhluk hidup itu antara lain yaitu tumbuhan, orangutan, dan burung. Lalu apa ciri-ciri makhluk hidup itu? Mari kita simak pada slide berikut. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Manusia dan hewan memiliki alat gerak aktif. Alat gerak ini digunakan untuk berjalan, berlari, berenang, dan terbang. Sedangkan tumbuhan bergeraknya cenderung pasif. Contoh gerak pada tumbuhan antara lain gerak bunga yang menghadap arah datangnya sinar matahari, putri malu yang mengatup ketika disentuh. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Manusia dan hewan memiliki 5 panca indera, antara lain mata, kulit, telinga, hidung, dan lidah. Mata peka terhadap rangsangan cahaya, sedangkan kulit peka terhadap rangsangan suhu, telinga peka terhadap rangsangan suara, hidung peka terhadap rangsangan bau, dan lidah peka terhadap rasa. Sedangkan tumbuhan tidak memiliki alat indera, sehingga rangsangan disebarkan oleh cairan tertentu dari dalam selnya. Ciri yang ketiga yaitu bernafas. Gambar di atas adalah gambar reaksi pembakaran glukosa oleh oksigen. Dari mana oksigen itu? Oksigen didapat dari menghirup udara di sekitarnya untuk membakar C6H12O. Kemudian hasil reaksi antara glukosa dan oksigen menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi. Energi digunakan makhluk hidup untuk beraktivitas, sedangkan H2O dan karbon dioksida dikeluarkan saat menghembuskan nafas. Alat pernafasan manusia dan hewan antara lain paru-paru, insang, dan trakea. Sedangkan alat pernafasan tumbuhan yaitu stomata dan lentisel. Ciri yang keempat adalah beradaptasi. Makhluk hidup beradaptasi dengan cara ada 3. Yang pertama morfologi, yaitu adaptasi dengan dipengaruhi oleh bentuk tubuh atau alat tubuh. Contohnya yaitu teratai yang berdaun lebar, karena teratai hidup di air sehingga untuk mengurangi untuk mempercepat penguapan, maka daun teratai memiliki luas yang sangat lebar. Sedangkan yang kedua adalah fisiologi. Fisiologi adaptasi dengan menyesuaikan fungsi alat tubuh. Contohnya, saat ingin menarik serangga, bunga itu mengeluarkan bau, contohnya pada bunga bangkai. Kemudian adaptasi yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Contohnya mimikri pada bunglon, di mana bunglon untuk menghindari dari serangan mangsa, dia akan menyesuaikan warna tubuhnya dengan lingkungan sekitarnya. Yang kelima adalah ciri-ciri makhluk hidup terkait dengan memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Makanan selain untuk mempertahankan hidupnya, makanan juga dapat digunakan untuk pertumbuhan, menggantikan sel rusak, menghasilkan tenaga,
dan untuk perkembangbiakan. Tumbuhan memerlukan makanan dengan cara melakukan fotosintesis. Reaksi fotosintesis berkebalikan dengan reaksi pernapasan tadi, yaitu mereaksikan karbon dioksida dengan air. Karbon dioksida didapatkan dari lingkungan sekitar, sedangkan air didapatkan dari dalam tanah melalui penyerapan oleh akar, batang, kemudian ke daun. Dalam reaksi ini, tumbuhan memerlukan cahaya dan klorofil untuk menghasilkan gula atau glukosa dan oksigen. Sedangkan gula yang dihasilkan akan digunakan tumbuhan untuk mendapatkan energi makan yang nantinya untuk bernafas itu. Kemudian oksigen akan dilepaskan ke udara. Ciri keenam yaitu mengeluarkan zat sisa. Sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak perlu diperlukan akan dikeluarkan melalui alat ekskresi. Manusia dan hewan, alat ekskresinya ada 4. Yang pertama adalah paru-paru akan mengeluarkan CO2 dan H2O, ginjal akan mengeluarkan urin, hati akan mengeluarkan cairan empedu, dan kulit akan mengeluarkan keringat. Sedangkan tumbuhan mengeluarkan CO2 dan H2O melalui stomata dan lentisel. Ada beberapa tumbuhan yang dapat mengeluarkan H2O atau gutasi pada pagi hari, seperti gambar yang paling gambar sebelah kanan. Ciri makhluk hidup yang ketujuh yaitu berkembang biak. Berkembang biak pada hewan dapat dilakukan dengan cara seksual maupun aseksual. Seksual yaitu kawin, sedangkan aseksual adalah tidak kawin. Contoh seksual yaitu adalah ayam yang bertelur, sedangkan aseksual contohnya adalah pada perkembangbiakan kecoa, di mana kecoa bisa menghasilkan individu baru tanpa melakukan perkawinan. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara generatif, yaitu kawin, dan vegetatif atau tidak kawin. Contohnya generatif kawin adalah penyerbukan, sedangkan vegetatif atau tidak kawin contohnya adalah dapat dibagi dua, vegetatif yaitu alami makan, vegetatif alami contohnya tunas, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, sedangkan vegetatif buatan contohnya adalah stek, kemudian mencangkok, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang ke-8 adalah tumbuh dan berkembang. Perbedaan pertumbuhan dan berkembangan adalah pertumbuhan sifatnya adalah irreversible, tidak dapat kembali. Sedangkan perkembangan yaitu arahnya menuju kedewasaan, sifatnya bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Contoh pertumbuhan adalah orang awalnya bayi sangat pendek sehingga sampai dia berumur dewasa tinggi badannya menjadi lebih tinggi. Hal ini maka ukuran dari tinggi badan karena dapat diukur atau sifatnya kuantitatif, maka pertumbuhan itu sifatnya adalah kuantitatif atau dapat diukur. Sedangkan perkembangan dewasa adalah perkembangan kedewasaan antara bayi, anak-anak, dewasa dan orang tua berbeda. Otomatis perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa manusia itu berkembang. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu makhluk hidup memiliki bahan genetik berupa asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. DNA RNA ini tersimpan dalam kromosom, tepatnya berada di inti sel. Bahan genetik makhluk hidup itu nantinya akan menentukan sifat individu. Contohnya pada manusia. Manusia ada yang memiliki rambut hitam, pirang, coklat, kemudian kulit warna sawo matang, putih ataupun gelap. Inilah sifat-sifat yang ditentukan oleh genetik manusia. Begitu juga pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang memiliki warna bunga yang berbeda-beda, ada putih, merah, ada yang warna merah muda. Hal ini menunjukkan sifat-sifat itu ditentukan oleh genetik dari makhluk hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka
memungkinkan dengan adanya bahan genetika inilah yang memungkinkan makhluk hidup itu dapat memperbanyak diri. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga video ini kali bermanfaat. Kita berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.